Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat selalu ya, dan selalu dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa teman-teman ya, di sini saya akan membahas tentang pinjaman online ilegal ya. Karena banyak sekali di luar sana yang saat ini gagal ya di pinjaman online ilegal ya, dari teman-teman subscriber ataupun penonton di channel saya yang gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online ilegal yang sudah dapat teror dari pihak aplikasi tersebut, bahwasanya data akan disebar di seluruh kontak ya, ataupun sosial media, ataupun dibikin grup donasi hutang di kontak-kontak kita, seperti itu. Itulah cara penagihan dari pihak pinjaman online ilegal. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, karena di sini kami mempunyai aplikasi pinjaman online ilegal ya. Aplikasi pinjaman online ilegal ini bukan satu aplikasi, karena aplikasi ini aplikasi beranak ya, yang di dalamnya itu sekitar 20 ya kalau nggak salah yang sudah tidak dibayar ya. Nah, sampai saat ini masih aman-aman aja, tidak ada penyebaran data. Jadi buat kalian simak terus video ini, jangan di skip ya, karena di sini saya akan berbagi seperti apa sih cara menangani kalau kita telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online ilegal, agar data kita tidak disebar ke kontak-kontak kita, ataupun tidak dibikinin grup donasi hutang di kontak-kontak kita, dan tidak ada penyebaran di sosial media seperti itu. Jadi simak terus ya, karena di sini saya akan buka aplikasinya biar teman-teman bisa lihat juga ya, benar nggak bang ini gagal bayar, seperti itu kan ya pastinya. Oke, langsung saja di sini saya akan buka aplikasi pinjaman online ilegalnya ya. Oke, nama aplikasinya di sini adalah pinjaman kredit dana numpuk teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, nah di sini, oke langsung saja di sini saya akan ketagihan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman tidak usah panik ya, aplikasi pinjaman online ilegalnya ya. Jadi pinjaman online ilegal yang ini aplikasi beranak teman-teman ya, pinjaman online beranak ya. Jadi di dalam aplikasi ini banyak sekali pinjaman online ilegal yang sudah tidak dibayar artinya. Tapi sampai saat ini masih aman, artinya aman, nggak ada penyebaran data ataupun dibikinin grup donasi hutang di kontak-kontak kita, tidak sampai. Kemudian ke penyebaran ke sosial media pun tidak ada ya, seperti itu. Jadi seperti apa sih cara menangani kalau kita gagal di pinjaman online ilegal? Nah di sini kalian bisa lihat kan, ini bukan satu aplikasi teman-teman ya, jadi banyak sekali aplikasinya. Nah ini 20 lebih teman-teman ya, pinjaman online ilegal yang sudah tidak dibayar tapi sampai sekarang masih aman, tidak ada penyebaran data ya. Oke teman-teman, nah di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi ini untuk aplikasi pinjaman online ilegal yang sudah tidak dibayar ini teman-teman, sekitar hampir 2 bulan ya. Cara menangani seperti apa sih bang? Ya, yang pertama pastinya kalau kalian mau telat ya atau mau jatuh tempo, biasanya kalian akan dicat oleh pihak aplikasi, itu sudah biasa ya. Meskipun bukan dari pinjaman online ilegal, meskipun yang legal, kalau kita mau jatuh tempo pastinya kita dapat cat dari pihak aplikasi tersebut. Nah misalkan teman-teman dapat cat seperti itu, kalian tidak usah takut. Misalkan kalian masih belum ada dana ya, kalian konfirmasi, kalian balas cat dengan baik aja ya. Misalkan kalian masih belum ada dana, kalian konfirmasi aja, ya pak kami masih belum ada dana. Nah misalkan kalian dapat teror, biasanya masih belum jatuh tempo sudah ada teror untuk penyebaran data kalau dari pihak pinjaman online ilegal, biasanya seperti itu ya. Kalian tidak usah panik, tidak usah takut ya. Bahkan misalkan kalian panik, itu bisa terjadi, data kalian bisa disebar. Karena apa? Karena kalian sudah tidak bisa merespon, karena sudah panik, sudah takut, data kalian takut disebar. Jadi kalian cukup balas aja, misalkan dapat foto atau foto pas pengajuan kalian. Lah misalkan Anda tidak bayar jam 3 sore ataupun jam 1 sore ataupun
jam 3 siang ataupun jam berapapun, biasanya kan seperti itu cara penagihannya. Kalian balas aja, ya Pak, kami masih cari dana dulu karena sekarang masih belum ada dana. Meskipun kalian balas seperti itu, dari pihak aplikasi biasanya tidak mau tahu sih alasan apapun, tapi sepengalaman saya cukup kalian balas seperti itu teruslah ya. Cukup kalian balas seperti itu, ya Pak masih belum ada dana, masih cari dana talangan, seperti itu. Bang, kalau kita respon dengan baik malah dari pihak aplikasi makin marah-marah, nggak apa-apa, itu cuman WA aja. Meskipun marah-marah ataupun semakin meneror, itu cuman teror, tapi setidaknya kan tidak ada penyebaran data di seluruh kontak kita. Jadi intinya misalkan kalian gagal atau ya pokoknya intinya telat bayar di aplikasi pinjaman online ilegal agar data kalian tidak disebar, kalian cukup respon apapun pertanyaan dari pihak aplikasi tersebut, kalian respon. Ya, misalkan ada telepon, kalian angkat, tidak usah takut, itu hanya gertakan aja atau cara penagihan dari pihak pinjaman online ilegal ya. Meskipun kalian dimaki-maki itu sudah biasa teman-teman. Jadi kita maklumi lah, misalkan kita dapat maki-makian dari pihak aplikasi tersebut atau marah-marah, itu sudah biasa. Yang penting data kalian tidak disebar. Ya, misalkan kalian ada telepon ya dari pihak aplikasi tersebut, kalian angkat, meskipun ada 2-3 angkat, tidak usah takut, tidak usah panik. Nah, misalkan teman-teman ada chat ataupun telepon tidak pernah respon, ya kalian dianggap sudah ketakutan atau panik. Jadi dari pihak aplikasi bisa menyebarkan di kontak, mungkin ada 5 atau 4 nomor yang dikirim foto kalian bahwasanya ini sudah lari dari hutang ataupun sudah tidak tanggung jawab, seperti itu. Karena kalian sudah ketahuan kalau sudah panik, sudah takut. Jadi intinya buat teman-teman, kalian balas dengan baik, itu tidak akan datang ya. Misalkan kondar itu sudah biasa, kalau dikirim foto pas pengajuan ataupun tolong sampaikan, itu sudah biasa kalau kondar ya. Pokoknya buat teman-teman, misalkan kalian telat bayar di pinjaman online ilegal, kalian cukup respon dengan baik. Misalkan ada chat atau telepon, kalian angkat ya. Ya, tidak usah mematikan WA atau nomor yang didaftarkan ya. Misalkan teman-teman mematikan WA atau nomor yang didaftarkan itu sudah dibuang atau gimana, itu kalian dipastikan akan disebar di seluruh kontak kalian. Bahkan biasanya ada yang dibikinin grup donasi hutang di kontak-kontak kita. Karena apa? Kalian sudah membuang nomor atau sudah tidak mengaktifkan nomor yang didaftarkan, seperti itu ya. Jadi buat kalian ya, ini sesuai pengalaman, karena ini bukan satu aplikasi teman-teman, ini sekitar 20 ke atas aplikasi pinjaman online ilegal. Karena ini beranak ya, di dalam aplikasi itu masih ada pinjaman di dalamnya. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini. Nah, ini bukan satu aplikasi, banyak sekali, tapi sampai sekarang aman-aman aja, tidak ada penyebaran data, tidak ada bikin grup donasi hutang, tidak sampai disebar ke sosial media ataupun apa. Nah, ini sekarang sudah mencapai ada yang 5 juta, 7 juta, karena bunganya sangat besar sekali. Siapa yang sanggup mau bayar? Karena pinjaman online ilegal bunganya sangat besar. Nah, ini oke, jadi ini lebih dari 20 tapi sampai sekarang aman ya. Yang pertama, misalkan kalian gagal di pinjaman online ilegal, kalian respon aja, tidak usah panik, tidak usah takut ya. Cukup kalian respon dengan baik, itu tidak akan terjadi. Mungkin misalkan ada ya, tidak ke seluruh kontak teman-teman ya. Kalau kondar dipastikan itu mungkin ada 5 nomor lah ya yang dihubungi itu. Dari pihak aplikasi juga mikir juga, tidak asal main main sebar data. Karena dari pihak aplikasi juga mengharapkan uang juga dari kalian. Misalkan kalian disebar di seluruh kontak ya, dipastikan otomatis sudah tidak dibayar. Ngapain dibayar ya kan, karena data kita sudah disebarkan, seperti itu. Jadi buat kalian, buat teman-teman, misalkan kalian gagal di pinjaman online, tidak usah panik, tidak usah takut, kalian hadapi, balas meskipun ada chat seperti apapun ya, cukup kalian respon dengan baik, itu sudah aman teman-teman ya. Karena pengalaman kami ini bukan aplikasi ini aja, banyak sih ya. Herannya dari teman-teman kalau gagal dapat chat bahwasanya data kalian akan disebar, itu sudah panik dan ketakutan ya. Jadi intinya seperti itu aja teman-teman ya untuk video kali ini ya. Semoga video ini jadi motivasi buat kalian yang saat ini gagal di pinjaman online ilegal ya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.